Ada cowok Indonesia, laki-laki Indonesia yang tanya ya syarat menikah di Maroko. Ini aku bacain. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian sehat semua ya dimanapun kalian berada. Aku buat videonya di kamar lagi karena tuh tadi siang hujan lagi. Aku harap ya tadi siang itu akan cerah, ternyata hujan lagi. Nggak apa-apa, alhamdulillah ya dikasih hujan. Jadi aku buat videonya malam ini guys. Nah di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian di video sebelumnya, pernikahan adat Maroko. Nah di situ beberapa dari kalian ada yang bertanya dan aku belum jawab. Ya memang aku sengaja untuk buat di video ini aja ya, biar kalian mendengar, menyimak secara langsung. Jadi nggak ada yang bertanya lagi gitu loh. Oke, tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Pertanyaan yang pertama, Negava itu wedding organizer ya? Iya, wedding organizer atau wedding planner khusus untuk the bride atau pengantin wanita. Tugas-tugasnya seperti aku jelasin sebelumnya ya. Ada hari hamam, henna party, membantu di acara pernikahan, dan juga gotong amaria. Itu biasanya asisten Negava sepaket itu ya. Kalau nggak mau digotong dengan amaria juga bisa pakai mobil khusus pernikahan, sewa mobil gitu. Biasanya keluarga wanita ini memesan Negava atau booking Negava sudah jauh-jauh hari, sebulan atau 2 bulan sebelum pernikahan. Jadi Negavanya bisa mengkoordinir, tapi khusus untuk the bride aja ya. Nah kalau misalkan mereka ini ingin menyelenggarakan pernikahannya di hotel ya, pihak hotel itu yang mengurus makanan dan juga tarian, musiknya, penyanyinya itu di hotel gitu guys. Jadi beda-beda ya. Negava itu khusus untuk the bride atau pengantin wanita. Kalau untuk makanan, musik, penyanyinya itu semuanya pihak hotel. Tapi kalau misalkan pernikahannya itu di rumah ya, keluarganya berarti yang ini apa namanya, mengkoordinir makanannya segala macam itu tuh guys. Lanjut pertanyaan yang kedua, berapa harga Negava? Harga Negava ini dimulai berkisar 15.000 dirham sampai 100.000 dirham ya, tergantung kesuksesan amari yang gotong the bride-nya itu, dan juga kualitas bajunya dan juga perhiasannya ya. Semakin bagus kualitasnya semakin mahal ya guys. Jadi nggak main-main ya, nikah dengan orang Maroko tuh nggak main-main ya, dengan gadis Maroko. Kalian harus punya uang tentunya. Lalu kalau untuk biaya pernikahan, sebenarnya biaya pernikahan itu sudah aku share di video mahar di Maroko. Itu kalau di hotel ya, mulai dari 70.000 dirham sampai 150.000 dirham kalau di hotel. Tapi kalau misalkan ingin yang simple di rumah itu lebih murah lagi, karena cuma mengkoordinir makanan, bayar musik atau penyanyinya aja gitu. Nggak terlalu mahal kalau pernikahannya di rumahnya mempelai wanita. Pertanyaan selanjutnya, wajib diadakan seperti itu semuakah? Iya sih, yang aku tahu di sini ya rata-rata itu gadis Maroko pinginnya pernikahannya seperti itu guys, mewah seperti itu. Mereka tuh proud banget loh kalau pesta pernikahan mereka tuh luar biasa glamornya, dengan kaftan atau kita yang glamor gitu, nari-nari, makanannya yang luar biasa lezatnya. Pokoknya itu mereka bangga banget menikah dengan laki-laki yang mapan, terus dengan pesta pernikahan yang glamor di hotel ya, apalagi dipanggul dengan amaria, itu luar biasa proudnya mereka itu. Lanjut, ini ada pertanyaan yang sama ya, kalau untuk kota kecil kayak gitu juga kah mbak? Iya, mau kota kecil mau kota besar, orang Maroko tuh suka sekali menyelenggarakan pesta pernikahannya tuh mewah seperti itu di hotel ya. Khusus untuk para gadis-gadis memang dikhususkan seperti itu. Orang tua mereka memang
inginnya anak gadis mereka itu seperti Cinderella gitu kan, nikahnya wow luar biasa gitu. Tapi ada juga sih beberapa yang simple, ingin di rumah aja. Ini aku mau cerita sepupunya suami, nah tuh nikah simple guys, the bride-nya itu alhamdulillah ya, karena sepupu suami aku tuh dapat orang Arab, istrinya. Tapi pada saat itu aku nggak ikut kondangan karena seminggu setelah aku lahirin gitu guys, aku nggak bisa ya guys ya, setelah lahirin terus kondangan, tahu sendiri kondangannya kan ya, sampai mau subuh ya, aku nggak bisa kayak gitu, harus nyusuin anakku pada saat itu. Jadi sepupunya suami aku tuh menyelenggarakan pernikahannya di rumah the bride-nya aja tuh, alhamdulillah guys. Keluarga the bride-nya itu memang yang aku lihat juga simple. Aku sempet 2 kali ke rumah istrinya sepupunya suami itu. Pas pertama dia khutbah lamaran itu aku kesana diundang ya, simple sih acaranya kalau untuk khutbah kayak gitu ya. Lalu juga pas setelah menikah mereka punya anak kan ya, terus mereka menyelenggarakan subuh atau akikoh juga, diundang di sana juga ya. Memang rumahnya tuh bagus ya guys ya, bagus, tapi kelihatannya orangnya itu nggak begitu suka yang terlalu meribetkan si suaminya ini ya, sepupu ini ya. Jadi ada juga guys tipe yang maunya simple di rumahnya aja, yang penting makanannya itu lezat, enak gitu. Ada yang seperti itu guys, tapi ada juga yang terlalu menekan, pokoknya harus weddingnya itu harus di hotel gitu, menekan. Jadi ya memang cukup banyak ya realitanya ya guys. Ini aku share aja realnya. Realitanya enggak semua gadis Maroko itu beruntung guys, enggak semua. Yang beruntung yang mereka nikah menyelenggarakan weddingnya di hotel, itu yang beruntung mendapatkan suami yang mapan. Ada juga mereka lamaran pas tahu calonnya miskin langsung diputus guys. Banyak yang kayak gitu guys, nggak mampu membiayai weddingnya itu ya udah putus sudah. Makanya tuh cukup banyak sih gadis-gadis ini tuh sampai perawan tua ya, umur 30 ke atas, 40 belum nikah. Ya itu nunggu itu guys, nunggu pingin kalau nikah itu harus seperti itu, jadi nunggunya seperti itu. Dan juga laki-laki Maroko juga banyak yang perjaka itu ya, karena terlalu menekan ya, menikah seperti itu tuh benar-benar menekan sekali. Si prianya harus mapan, si wanitanya pingin seperti Cinderella gitu ya. Memang ya ada yang beruntung seperti itu, yang kaya yang beruntung, yang nggak mampu ini kan yang kasihan, khususnya laki-lakinya kan ya. Tahu sendiri yang pernah aku ceritakan ke kalian kan, cukup sulit juga kerja di Maroko. Iya kalau si cowok itu kerja di luar negeri, misalkan kerjanya di Eropa ataupun di Middle East, terus punya uang banyak, nikah dengan gadis Maroko, oke lah ya, bisa dia. Tapi kalau misalkan kerja pas-pasan, cuma kerjanya itu jual sesuatu di pasar, itu memang sulit guys. Ini aku kasih saran aja buat pria-pria Indonesia yang lagi dating dengan gadis Maroko. Kalian benar-benar harus memikirkan hal-hal ini guys ya, sekecil apapun. Namanya kayak pernikahan, wedding, itu harus kalian pikir-pikir serius ya. Jangan kalian anggap ini remeh. Menikah dengan gadis Maroko tuh nggak sama dengan menikah dengan gadis Indonesia ya, nggak sama. Meskipun juga di Indonesia juga ada acara pernikahan, tapi juga nggak selama itu kan kondangannya. Nah, itu kalian para pria Indonesia harus pikir matang-matang ya guys, sebelum kalian serius untuk menikah dengan gadis Maroko. Ya meskipun ada sih beberapa yang pingin simple, tapi mayoritas maunya yang glamor gitu guys. Oke, next ini ada cowok Indonesia, laki-laki Indonesia yang tanya ya syarat menikah di Maroko. Ini aku bacain. Yang pertama syarat-syaratnya ini paspor ya. Paspor, terus ada surat keterangan single, atau kalau sudah cerai ya ada keterangan cerai. Kalau misalkan istri meninggal ada surat kematiannya, jelas ya. Lalu ada surat pernyataan kewarganegaraan yang lengkap. Masnya dari Indonesia ya, buat surat
pernyataan kewarganegaraan yang lengkap ya, kayak identitasnya lah, itu nationality, terus akte lahir, terus SKCK ya, police record atau criminal record dari polisi. Terus semua dokumen kecuali akte kelahiran dan paspor ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di penerjemah tersumpah, ada jasanya di Jakarta ya guys. Lalu juga ada surat keterangan dokter ya, dari dokter, penting itu guys, apalagi sekarang pandemi ini harus ada namanya surat kesehatan. Nah, dan ketika kalian sudah datang ke Maroko, misalkan sudah serius, sudah datang ke Maroko ketemu dengan calon kalian ya, nanti kalian tuh akan pergi ke Muqoto'ah. Nanti yang ke Muqoto'ah ini yang ngurus biar aja calon kalian, karena itu urusannya calon kalian ya. Kalian juga boleh ikut juga ke Muqoto'ah biar orang Muqoto'ahnya juga tahu. Muqoto'ah ini seperti kecamatan ya, kantor camat lah istilahnya lah. Kalian juga ikut juga ya biar tahu kalian itu akan menikah dengan orang Maroko. Nah itu guys. Kalau untuk kayak misalkan ring, apa namanya, cincin, nggak apa-apa nggak emas. Untuk laki-laki nggak apa-apa nggak emas. Yang perempuan emas perhiasannya. Oke guys, itu. Oh ya, bagi kalian yang masih bingung, para laki-laki Indonesia yang ingin menikah dengan gadis Maroko, kalian bisa langsung aja hubungi Kedutaan Besar Maroko yang ada di Jakarta. Nanti akan aku share ya alamatnya ataupun kontaknya, semuanya akan aku share insya Allah di kolom deskripsi. Pokoknya kalian cek terus kolom deskripsi, aku tuh selalu kasih info-info di kolom deskripsi ya. Mau itu Facebooknya aku, Instagram, email, pokoknya aku tulis semuanya di kolom deskripsi, kan harus rajin baca ya guys. Oke guys, oke segitu dulu video kali ini, sudah jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, maaf ya aku cukup lama nggak bales ya, memang aku sengaja biar kalian menyimak aja gitu. Oke, semoga videoku ini bermanfaat. Kalian boleh share ke sosial media yang kalian punya, kayaknya ada grupnya juga ya, kalian boleh share di grup itu juga. Komunitas apa namanya ya, Indonesia Maroko ya, yang dating dengan orang Maroko, kalian boleh share juga di situ. And see you on the next video, bye.